action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Alat Peraga Gelombang Mekanik Menggunakan Air seperti refleksi, difraksi, dan interferensi. Yang mana mata kuliah gelombang optik diampu oleh Ibu Ayeni Darvina, MSI. Kami dari kelompok 4 beranggotakan saya sendiri Dwi Indri Mulya Febi dengan NIM 22033133, nomor absen 20. Saya Nisa Mawati dengan NIM 22033128, nomor absen 17. Dan saya Sari Hanifah Ramdhani dengan NIM 22033044. Baik, sebelum kita melakukan eksperimen, kita harus paham dulu apa itu gelombang mekanik. Di sini saya akan menjelaskan apa itu gelombang mekanik. Gelombang mekanik merupakan gelombang yang membutuhkan medium untuk merambatnya. Jadi, jika tidak ada medium, maka gelombang mekanik tidak akan pernah terjadi. Adapun tujuan dari eksperimen tersebut yaitu satu, mengamati secara langsung gejala-gejala gelombang mekanik yaitu refleksi, difraksi, dan interferensi. Yang kedua, memahami konsep dasar gelombang melalui eksperimen. Baik, adapun alat dan bahan yang digunakan dalam eksperimen ini yaitu yang pertama ada wadah untuk mediumnya, yang kedua ada air, yang ketiga ada sedotan, ada karton sebagai penghalangnya, dan juga ada pewarna makanan untuk memberi warna pada air supaya gelombangnya terlihat lebih jelas. Adapun prosedur dari eksperimen dari gelombang mekanik menggunakan air ini yaitu yang pertama ada wadahnya atau mediumnya, yang kedua ada air yang dituangkan ke dalam wadah, yang ketiga kita menggunakan pewarna makanan supaya gelombang pada air dapat terlihat dengan jelas. Baik, pada percobaan yang pertama yaitu refleksi. Refleksi itu merupakan gelombang yang dapat dipantulkan. Gelombang dapat dipantulkan apabila mengenai media pantul atau penghalang yang berat. Namun jika penghalangnya lunak, maka gelombang akan diserap dan bukan dipantulkan. Yang kedua yaitu difraksi. Gelombang dapat dibelokkan. Difraksi terjadi apabila muka gelombang melewati satu celah sempit. Hal ini bisa terjadi karena muka gelombang terpotong sehingga mengalami pembelokan. Kemudian kita memasukkan karton untuk sebagai penghalang pembelokan gelombang. Selanjutnya yaitu interferensi, di mana gelombang dapat dipadukan menjadi dua, yaitu interferensi destruktif dan interferensi konstruktif. Yang pertama, interferensi destruktif, di mana interferensi destruktif atau taksefase
Gelombang yang tidak sefase tidak akan menghasilkan perpaduan karena muka gelombang tidak bertemu pada fase yang bersamaan. Yang kedua yaitu interferensi konstruktif atau sefase, di mana gelombang akan mengalami perpaduan gelombang karena muka gelombang bertemu pada fase yang sama. Kesimpulan dari alat peraga gelombang mekanik yaitu yang pertama, gelombang mekanik membutuhkan medium untuk perempatannya. Yang kedua, semakin sempit celah karton yang digunakan pada tengah wadah, maka panjang gelombang yang dihasilkan semakin pendek. Begitu juga sebaliknya, semakin semakin besar celah karton yang digunakan pada tengah wadah, maka panjang gelombang yang dihasilkan semakin besar. Yang ketiga, gelombang mekanik ini terjadi pada kehidupan sehari-hari, seperti gelombang laut, gempa, suara, dan tali. Sekian hasil eksperimen kelompok kami tentang alat peraga gelombang mekanik menggunakan air. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari pengucapan ataupun dalam eksperimen, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.